Salam marketing dan kewirausahaan. Teman-teman, di video kita kali ini yang membahas tentang panduan menulis bisnis plan. Oke, menulis bisnis plan ini tentu ada tujuan-tujuannya. Ya. Yang pertama, bisnis plan ini biasanya ditulis oleh seorang pengusaha atau calon pelaku usaha untuk menarik para investor. Nah, biasanya investor akan mudah untuk memahami berbagai ide bisnis yang dimaksudkan oleh si pelaku usaha dengan adanya bisnis plan yang tercatat. Karena di dalam bisnis plan itu semua informasinya sudah tersedia dengan lengkap. Apa peluang usahanya, dari mana dana diharapkan, kemudian aspek pemasarannya, aspek keuangannya dan lain-lain sebagainya. Nah, biasanya ketika seorang pelaku usaha atau pelaku UKM memasukkan pinjaman ke bank, nah itu juga membutuhkan bisnis plan. Kemudian tujuannya yang berikut adalah untuk memudahkan si pelaku usaha itu sendiri. Jadi ketika dibutuhkan perubahan atau modifikasi atas usahanya, maka si pelaku usaha itu lebih mudah karena semua strateginya, semua perencanaannya itu sudah tercatat. Jadi ketika dia ingin melakukan perubahan atau melakukan perbaikan terhadap berbagai strategi usaha yang dia lakukan, itu akan dilaksanakan secara lebih mudah ya karena sudah tercatat. Kemudian kadangkala sebuah usaha itu tidak didirikan sendiri saja, tapi oleh dua atau tiga orang atau beberapa pihak. Nah, jika seandainya sudah ada bisnis plan, maka penyamaan persepsi antar para pemilik perusahaan ini juga akan lebih mudah. Nah, kemudian tujuan yang terakhir, bisnis plan ini disusun untuk mengetahui berbagai kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dimiliki oleh usaha tersebut. Nah, biasanya analisa ini disingkat dengan analisa SWOT. Ya, SWOT itu strength, weakness, opportunity dan threat. Nah, SWOT ini, kalau strength dan weakness itu artinya yang ada di dalam perusahaan, artinya yang bisa diatur atau bisa dikendalikan, atau bahasanya internal. Jadi strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan. Sementara kalau threat dan opportunity dan threat itu adalah segala hal yang ada di luar perusahaan. Jadi strateginya itu jika sudah memiliki analisa SWOT, kadang-kadang kita menyusunnya itu kan ada strategi SW, ada strategi ST, ada strategi ini. Nah, itu mungkin nanti akan kita jelaskan pada video berikutnya. Tapi salah satu tujuan dari bisnis plan itu adalah agar kita itu memiliki analisa SWOT. Jadi kita tahu apa saja kelebihan, apa saja kekurangan, kemudian apa tantangannya apa saja, kemudian peluang-peluang bisnis apa saja. Oke. Kemudian kita masuk kepada bagian yang paling penting dalam video ini. Apa saja struktur dari bisnis plan? Nah, struktur dari bisnis plan itu yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Nah, biasanya di belakang dari cover bisnis plan itu langsung ke ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini apa? Ringkasan eksekutif itu pada intinya adalah isi dari bisnis plan jika diringkas dalam satu halaman, maka itu adalah ringkasan eksekutif. Nah, tujuannya untuk apa? Kenapa kok harus ada halaman seperti itu? Jadi orang yang membaca bisnis plan ini kan biasanya adalah orang-orang yang sibuk, biasanya para investor ya kan, atau para manajer di bank, para pengambil keputusan. Nah, ketika mereka mendapatkan bisnis plan itu biasanya tidak langsung dibaca dari awal sampai akhir, karena bisnis plan yang masuk kepada mereka itu atau yang datang ke meja mereka itu bisa jadi lebih dari satu. Jadi ada beberapa bisnis plan. Nah, ringkasan eksekutif ini untuk memudahkan para orang-orang sibuk tersebut. Jadi mereka cukup baca satu halaman saja. Jika merasa bagus, jika mereka merasa menarik bisnis ringkasan eksekutif tersebut, baru mereka membaca ke belakangnya. Jadi ibaratnya ringkasan eksekutif ini adalah pintu masuknya bisnis plan. Nah, ringkasan eksekutif itu tidak boleh panjang, hanya dalam satu halaman saja, tapi di dalamnya sudah ada latar belakang kenapa didirikan perusahaan, apa saja peluangnya, bagaimana pemasarannya, kondisi keuangannya bagaimana, operasionalnya bagaimana, jadi sudah lengkap. Ya kan? Nah, biasanya itu di belakang cover langsung ringkasan eksekutif. Kemudian bagian yang kedua yang ada dalam bisnis plan itu adalah pendahuluan.
pendahuluan ini latar belakang kenapa didirikan perusahaan. Itu yang paling utama. Jadi di situ sudah dijelaskan apa peluang usaha, masalah yang ingin diselesaikan. Misalnya ingin mendirikan kafe misalnya, ingin mendirikan kafe di lingkungan kampus misalnya. Permasalahannya apa? Mahasiswa jumlahnya banyak, mereka itu aktivitasnya dari pagi sampai sore, kemudian tidak sempat sarapan, tidak sempat menyiapkan makan siang, tidak sempat ini. Maka itulah yang menjadi peluang bagi bisnis itu. Nah, itulah latar belakang kenapa usaha ini didirikan. Atau misalnya kenapa ingin mendirikan usaha penginapan misalnya, karena di kota ini banyak wisatawan, kemudian mereka butuh tempat tinggal yang nyaman dan lain sebagainya. Itu semuanya masuk ke dalam pendahuluan, latar belakang ya. Kemudian di pendahuluan ini juga dijelaskan siapa saja pihak yang terkait, siapa yang memiliki usaha ini apakah sudah berjalan atau belum, kemudian usaha ini nanti akan dikendalikan oleh siapa dan lain sebagainya. Nah, pendahuluan itu juga merupakan bagian penting dari sebuah bisnis plan, karena itu menjelaskan kenapa orang itu harus berinvestasi, kenapa usaha ini harus dijalankan. Kemudian yang ketiga adalah aspek pemasaran. Isinya adalah analisis pasar dan strategi pemasaran. Jadi di sini dijelaskan apa peluangnya, seberapa besar peluang pasar, siapa target pasar, siapa yang akan kita layani. Kalau seandainya kafe di kampus tadi, misalnya pasarnya siapa? Para mahasiswa, para pegawai kampus, para dosen misalnya, para pengunjung kampus dan lain-lain sebagainya. Kemudian seberapa banyak orangnya yang bisa kita layani. Kemudian siapa pesaing-pesaingnya? Bagaimana cara mengalahkan pesaingnya? Kalau produk ini baru atau belum dikenali sebelumnya, bagaimana caranya memperkenalkan kepada masyarakat, ya kan? Kemudian dan lain-lain sebagainya. Itu semua masuk ke dalam aspek pemasaran. Kemudian analisis produksi itu bagian keempat atau bab 4. Analisis produksi itu pada intinya adalah bagaimana caranya supaya dari produk itu tidak ada menjadi ada. Dari awalnya berupa bahan baku, kemudian bisa ditawarkan kepada pasar, ya kan? Jadi ada alirannya dari input, proses kepada output sampai ke tangan konsumen. Nah, produksi ya, atau operasional. Ya, kadang-kadang analisis operasional, kadang juga disebut sebagai analisis produksi. Kemudian analisis keuangan. Isinya kalau perusahaan yang sudah berjalan, itu kondisi keuangan saat ini. Apakah merugi, apakah berlaba, berapa modal yang dimiliki, bagaimana neracanya, berapa laba ruginya dan lain sebagainya. Kemudian kalau perusahaan yang benar-benar baru berjalan, berapa kebutuhan investasi, beli peralatan berapa, beli bahan baku berapa, butuh sumber daya manusia berapa, itu ditulis semuanya. Kemudian diproyeksikan dalam analisis keuangan ini prediksi atau ramalan penjualan dalam 1 bulan itu. Misalnya kita bisa menjual berapa produk atau kita bisa melayani berapa konsumen. Kemudian berapa proyeksi pendapatan, ramalan gitu ya, sehingga akan terjawab pertanyaan berapa lama perusahaan ini dalam keadaan merugi. Pada tahun keberapa perusahaan ini akan mendapatkan break even point atau balik modal. Nah, kemudian bab ke-6 adalah peluang bisnis. Di sini kita harus menjelaskan produk kita itu keunggulannya apa dibandingkan dengan produk lain dari yang pesaing. Keunggulan produk itu bisa jadi dari aspek inovasi kita, atau layanan jasa kita yang lebih bagus daripada orang, atau kita memiliki tambahan produknya dan lain-lain sebagainya. Kemudian bab yang ke-7 adalah eksekusi bisnis. Bagaimana caranya rencana yang sudah banyak tadi, di mana mulainya, kapan akan dilaksanakan. Ada rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Jadi kalau sudah eksekusi bisnis itu sudah dijelaskan dengan detail. Ini saya nanti ketika sudah berjalan akan dilaksanakan seperti ini. Biasanya digambar itu. Pertama misalnya pengurusan izin, nah itu ada kuning-kuningnya bulan pertama, bulan kedua. Kemudian persiapan tempat misalnya dimerahkan dari bulan 1 sampai bulan 3. Nah, seperti Gantt chart namanya ya. Nah, kemudian yang ke-8 lampiran-lampiran.
lampiran itu berisikan identitas pemilik usaha, kemudian misalnya kalau usahanya sudah berjalan, surat-surat izin yang dia miliki, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu lampiran-lampiran. Kemudian tadi ada analisis SWOT, ini saya lupa ya. Analisis SWOT itu letaknya di mana? Analisis SWOT itu letaknya bisa di bab 2 ataupun bab 3. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui apa saja struktur dari bisnis plan itu, bagaimana cara menyusunnya yang sebaiknya gitu ya. Cara menyusun bisnis plan ini, pertama kita lakukan dulu riset. Riset pasar, baik itu peluang pasar, kemudian kalau menciptakan produk itu berapa biaya yang dibutuhkan, berapa modalnya, kemudian siapa saja pesaing. Nah, itu namanya riset pasar. Artinya kita mencari informasi dulu terkait dengan usaha yang akan kita jalankan ini. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah menetapkan tujuan bisnis. Kalau tujuan bisnis ya pasti untuk mendapatkan laba ya, tapi tujuan bisnis ini maksudnya siapa konsumen yang akan kita layani, kapan kita akan menutup kerugian kita. Nah, itu semuanya kita tetapkan. Kemudian ini menyusun company profile atau logo perusahaan, merek perusahaan, siapa pemiliknya, strukturnya bagaimana, itu diciptakan sebelum kita menyusun bisnis plan. Kemudian kalau perusahaan yang sudah berjalan, tentu seluruh transaksi keuangan itu harus dicatat, ya kan? Karena ini yang menjadi poin penting atau kekuatan perusahaan yang sudah berjalan. Jadi para investor atau pemilik modal yang ingin berinvestasi itu pasti berbeda juga antara perusahaan yang sudah berjalan atau yang belum. Kalau yang sudah berjalan, mereka lebih mudah, dia bisa tahu, oh ini ternyata potensinya lebih besar karena pendapatannya sudah banyak. Mereka hanya butuh tambahan modal supaya bisa lebih melejit lagi gitu. Kemudian yang kelima, menyusun strategi marketing. Nah, proses ketiga, 4, dan 5 ini bisa dilaksanakan sembari menyusun bisnis plan. Oke, demikianlah sekelumit tentang panduan penyusunan bisnis plan. Semoga dapat dipahami dan dapat dikembangkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam marketing dan kewirausahaan.